Gadis itu membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tapi Wisnu sudah mendahuluinya. Jalanan lumayan macet dan parkirnya juga terbatas. Dengan kuda, kita tidak perlu parkir loh, dan dia lebih cepat dari mobil. Wisnu tersenyum dan mengangkat kedua alisnya sembari mengelus-ngelus kepala Hunter. Tapi, kau lihat kan, aku memakai gaun Wisnu. Bagaimana aku akan duduk di atas kuda itu? Andrea melihat bajunya yang memang ia memakai gaun malam ini. Wisnu tertawa melihat ke bawah ke gaun Andrea. Dengan gesitnya, ia naik ke atas kuda tersebut. Ia kemudian mengulurkan tangan kanannya pada Andrea, memberi sinyal pada gadis itu untuk meraih tangannya. Ketika Andrea hampir meraih tangan Wisnu, tiba-tiba laki-laki itu memegang pinggangnya dan mengangkat tubuhnya naik ke atas kuda, tepatnya di depannya. Wisnu mendudukkan Andrea menyamping, sementara dia sendiri menghadap ke depan. Dia menyelimuti tubuh gadis itu dengan kedua tangannya dan mulai menarik tali kendali kuda. Melihat pasangan unik yang menaiki kuda, banyak mata tertuju pada mereka, terutama para pengunjung di festival tersebut. Bahkan ada beberapa yang memfoto dan mengabadikan video mereka. Wajah Andrea mulai memerah karena malu ketika ada banyak orang yang melihat ke arahnya. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia memang tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Sementara Wisnu di lain sisi, dia bersikap normal seperti biasa. Pun raut wajahnya menunjukkan seperti tidak terjadi apa-apa. Keduanya tiba di area festival sekitar pukul 23:50. Wisnu mengajak Andrea ke spot tempat terbaik yang sudah ditinjau olehnya sore tadi. Dari sini, kamu bisa melihat kembang api dengan jelas. Dan view pegunungannya, sangat indah loh. Dia berkata sembari mengikatkan Hunter di sebuah pohon yang tidak jauh dari spot tersebut. Terima kasih Wisnu. Ya, boleh juga sih. Di sini juga tidak terlalu ramai. Ucap Andrea sembari melihat sekeliling. Santai saja. Aku sudah mengatakan padamu sebelumnya kan, kamu bisa mengandalkanku. Aku akan melakukan apapun untukmu. Kamu bukan alat Wisnu. Kamu adalah orang yang penting bagiku. Andrea tersenyum pada Wisnu. Mereka hanya terdiam setelah itu sampai beberapa detik kemudian terdengar suara ramai orang-orang yang mulai menghitung mundur. Keduanya saling menatap satu sama lain dan mulai berhitung juga. Suara yang keras serta percikan warna-warni kembang api membuat langit di kota Banten sangat indah dan terlihat hidup malam itu. Tanpa disadari olehnya, ketika mata Andrea tengah fokus melihat kembang api, Wisnu justru menoleh menatap wajah gadis yang berdiri di sampingnya itu. Acara kembang api berakhir sekitar pukul 12:30 malam. Para pengunjung satu persatu mulai meninggalkan tempat festival tersebut, termasuk Andrea dan Wisnu. Saat mereka tiba di resort sudah pukul 1 dini hari. Andrea berpikir suaminya pasti sudah kembali dari rumah sakit, karena sekarang sudah lewat dari tengah malam. Tapi ketika ia masuk ke dalam kamarnya, ia tidak melihat sosok Haris di sana.
Dia mencoba menghubungi handphonenya, tapi masih tidak tersambung. Tidak lama saat ia mandi, ada suara bip dari handphonenya. Andrea baru membuka pesan tersebut setelah ia selesai mandi. Melihat nama pengirimnya, dia bernafas lega, karena itu adalah suaminya. Aku harus kembali ke Surabaya malam ini, tidak perlu menungguku. Andrea melihat waktu kapan Haris mengirim pesan tersebut. Pukul 7 malam, dan dia baru menerimanya sekarang. Oh, matanya mulai berkaca-kaca. Karena sudah terlalu capek, Andrea lalu merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Dan tidak lama ia pun tertidur lelap. 1 jam kemudian, seseorang membuka pintu kamar Andrea diam-diam. Karena kamar tersebut adalah suite family room, jadi ketika masuk ke kamar tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Harus melewati ruang tamu serta ruang keluarga terlebih dahulu. Saat penyelinap tersebut akan membuka pintu kamar tidur Andrea, ada suara seorang laki-laki dari belakang mengagetkannya. Siapa yang mengirimmu? Wisnu mengarahkan tepat di kepala pria tersebut. Pria itu mengangkat kedua tangannya ke atas dan membalikkan badannya menghadap Wisnu. Ini bukan urusanmu. Ia menangkis tangan Wisnu dari kepalanya, lalu berusaha menghantam perutnya. Pria tersebut tidak tahu siapa Wisnu sebenarnya. Dia mengira ia hanya seorang bodyguard biasa. Sebelum tangan pria itu menghantamnya, Wisnu berhasil membungkam pergerakannya. Kali ini ia kembali mengarahkan tepat di kening pria tersebut. Katakan dalam 3 detik. Ucap Wisnu dengan suara yang dingin. 1. Wisnu mulai menghitung mundur. Pria itu hanya tersenyum kecut, lalu meludahi Wisnu tepat di wajahnya. Juh. Wisnu mengelap wajahnya dan tatapan mata kucingnya semakin tajam. Saat ia akan menarik, pria tersebut dengan kilat meraih 1 tablet dari dalam jaketnya, lalu meneguk pil tersebut. Tidak lama kemudian, ia terjatuh. Wisnu berusaha menyadarkannya, tapi ia sudah terlanjur kejang-kejang serta mengeluarkan busa dari mulutnya. Akhirnya Wisnu memanggil anak buahnya untuk mengurus pria tersebut. Malam itu Wisnu berjaga di ruang tamu di luar kamar tidur Andrea. Sebelumnya dia juga sempat mengambil ID card penyelinap tersebut. Dengan bantuan dari Miller, sebelum matahari terbit, ia sudah mendapatkan semua detailnya. Setelah mengetahui siapa orang yang ada di balik semuanya ini, Wisnu mengepalkan tangannya. Tunggu saja, aku akan semua orang-orangmu.